kasih Mbak Lupi, terima kasih teman-teman media semuanya. Perkenalkan, nama saya Pulung. Pulung Agustanto, ya udah tahu namanya Pulung Agustanto kan. Dan mungkin kalau jadi pertanyaan kenapa kok baru sekarang saya merilis single, dan artinya kalau single sih kemarin saya sudah merilis ya Mbak ya, lagu sepeda sama lagu lari cantik. Dan kenapa kok kemudian pop Jawa, karena memang sebenarnya perjalanan saya sebagai mungkin musisi dulunya, terus kemudian sebagai seniman, banyak juga teman-teman yang bertanya ke saya, kapan kamu punya lagu rekaman gitu. Dan kenapa kok lagu pop Jawa? Karena memang saya sendiri adalah orang Jawa, ya, orang Jawa, dan kemudian ya pengen mengapresiasi atau pengen nguri-uri itu ya supaya budaya Jawa ini semakin lebih populer lagi dengan kondisi yang sekarang ada. Tambah lagi karena memang semenjak fenomenanya Didi Kempot, kemudian fenomenanya banyak artis-artis muda yang nyanyi lagu Jawa, ini kan semakin menasbihkan lagi atau meyakinkan lagi bahwa oh, saya kayaknya memang harus ikut-ikutan atau ikut nguri-uri budaya Jawa ini, salah satunya dengan lagu pop Jawa. Lagunya pun tersebut kita siapkan ya cuman ini ya, sebagai single pertama memang lagu Mung Kanggo Kowe. Nanti selanjutnya kita akan ada 3 lagu lagi, dan itu tidak hanya dangdut koplo, tapi ada juga rock Jawa juga, dan kemudian ya ada juga dengan ambiarnya ada juga. Tapi kalau ngomongin tentang kecintaan sama musik nih Mas, berarti emang dari kecil atau dari dulu emang udah main musik, nyanyi kah atau main alat aja? Ya ini dulu waktu tahun 90-an itu memang sebelum itu ya, ketika saya masih SMA memang senang banget, hasrat untuk bermain musik itu tinggi banget. Kemudian ya karena memang keterbatasan semuanya, keterbatasan biaya, keterbatasan semuanya, tapi ya akhirnya saya cuma main band aja dan saya main keyboard. Terus puncaknya ya ketika tahun berapa, tahun 90 itu ada Yamaha bikin LMC atau Band Explosion pada saat itu, dan band kami dari daerah dari Jogja, saya memang asli dari Jogja, kemudian pindah ke finalnya di Jakarta. Dan di Jakarta saya alhamdulillah meraih tugas keyboard pada saat itu, tahun nasional tahun 90. Tapi setelah itu ya saya tinggal di Jogja, terus aktivitas saya ya di studio radio, jadi penyiar ceritanya. Sempat jadi penyiar juga ya? Jadi penyiar radio, lumayan cukup lama, dan salah satunya tetap aja musik, karya-karyanya juga ada. Salah satunya mungkin saya ikut nurture atau bahasa Indonesia itu mandegani, apa ya mandegani itu? Ya bikin jikustik, itu pure memang kita yang bikin, karena pada saat itu jikustik itu karena memang dari kami dari Radio Jeronimo, namanya J, namanya pakai D, jikustik. Waktu itu yang tahu adalah klakustik, kita bikin jikustik. Tapi kemudian setelah maaf, ini saya aus mungkin ya. Boleh ya. Boleh minta air putih dong. Air putih boleh. Ketika masa itu kemudian selesai saya kuliah, harus kerja di Jakarta. Nah di Jakarta inilah kemudian kok saya sering banyak nyanyi. Jadi nyanyi dari kafe ke kafe kayak begitu, dan kemudian nyanyi terus saja. Dan pada saat di Jakarta nyanyinya ya nyanyi rock, karena memang kayaknya lebih secara karakter lebih cocok kan. Dan kemudian ada beberapa teman juga yang tanya, lah kamu nyanyi kayak begini kok nggak ada portofolio atau pernah nggak rekaman? Nah ini ketantang aja di sini. Setelah sekian lama, kapan saya ketemu dengan Mas Ican itu bulan proses ketemunya nih apa ya, bulan Desember tahun 2021 kemarin ya Mas ya. Baru ya, baru pas pandemi kemarin. Terus kemudian kita ngobrol 1 atau 2 hal gitu, terus kemudian ada salah satu teman lagi yang produser juga, Mas Haji, yang
dorong untuk mencoba Produksi, untuk ya. bikin konsep pop Jawa itu. Dan mulailah itulah proyek, kemudian kita bikin beberapa lagu, Workshop segala macam, ya. workshop, kemudian bagaimana, dan bantu juga Mas Femi sama Mas Jeffrey sebagai director, vokal director. Toh sebenarnya bagi saya masuk di dunia rekaman itu kan nggak gampang sama sekali, Mbak. Iya, Kalau di betul. panggung sih lebih gampang, Iya. gampang tinggal ngomong aja gitu. Tapi begitu rekaman keliru sedikit aja ngulangnya setengah mati ya. Beda sama live ya Mas ya. Beda banget. Begitu rekaman, wah. Sehingga akhirnya saya nggak, oke, saya ngikutin aja vokal director mau nyanyi kayak gimana. Terus apa? Ya sudah, saya pasrah aja sampai kemudian selesai rekaman. Ada beberapa hal yang kemudian milestone dalam hidup saya karena pas kebetulan anak saya sakit juga, pas kebetulan juga di sini dia sakit ya, waktu saya habis ngurusin anak, dan saya sampai lupa rekaman lagunya kayak mau, sampai kemudian bulan apa ya waktu itu, Mei saya dengerin lagi lagunya, jadinya sudah kayak begini. Jadi proses itu ya kita jalani ya, saya explore, saya coba jalani ya, semacam kayak gitu Mbak Ruby. Tapi ketemu sama Mas Bayunya ini sebenarnya setelah ketemu sama Mas Ican atau belum nih untuk lagu? Itu semua yang ngurusin kayaknya Mas Feni lah, yang ngurusin Oke, Mas Feni sebagai ketemu si sang pencipta Mas Bayu ini ya. Mas Feni. Saya minum dulu ya. Iya. Saya haus. Monggo, selalu ya. Jadi kalau yang ngarang lagu karena memang milih lagu, awalnya milih lagu, terus kemudian saya pingin lagu yang ini, ya tidak dengan aransemen, saya pilih lagu ini, ya ternyata yang ngarang adalah Mas Bayu. Iya, Mas Bayunya mana sih? Ada nggak Mas Bayu? Kayak bingung gitu ya. Kok bisa akhirnya Mas Ican ini mencoba gitu lah untuk membantu Mas Pulung, tapi genrenya ini nggak jazz nih, pop Jawa gitu. Apa karena kedekatan emosional? Padahal kan ketemu juga baru kemarin gitu loh sama Mas Pulung. Iya Mas. Ini saya Cerita sedikit nih. berapa menit nih saya boleh ngomong? Panjang, boleh panjang ngobrol, durasi boleh panjang. Ini pertanyaannya nih rasialis menurut saya. Kenapa? Iya rasialis banget tuh. Kenapa tiba-tiba dari jazz ke ambiar gitu? Ya enggak tuh, kalau kita dengar rilisnya udah rilis ya? Udah ada beberapa ya. Nggak yang Kangen Boy? Belum. Udah. Udah kan, udah ada di YouTube kan? Itu semua kita aduk-aduk Oke. musiknya. Ada rocknya, ada popnya, bahkan ada bunyi-bunyian yang klasikal gitu, yang orkes gitu kan. Terus ditambah dengan ada juga jazz. Jadi kita Ada Mas Rio ya? ada Mas Rio Sidik ya. Ya itu cara saya untuk tidak kehilangan identitas jazz kita. Iya, tepuk tangan dong kalau Mas Ican dong. Tapi gini, so far Mas Pulung ketika tahu jadinya tadi diaduk-aduk lagunya nggak pure gitu, misalnya jauh banget, ada jazznya juga, ada rocknya, gimana akhir pas wow, jadinya gini ya gitu kan? Kalau boleh saya cerita tentang tadi kan, Tunggu. silakan. Oh selesai. Mas Pulung ini jazz juga. Rock jazz ya, tapi Tahun berapa ya Mas? Tadi 90 tadi. 90-an ya? LMC kita sama-sama. Mas Pulung di Jawa, saya di Medan. Oh, Kita gitu. sama-sama LMC dulu, Live Music Contest, itu jazz. Jazz itu jazz. Pure. Fusion jazz, yang memang jazz. Karena kalau cerita tentang bagaimana suka kita dengerin lagu zaman kita dulu, gitu tadi ngomong, sudah hafal lah. Oh, Korea Electric Band, kemudian Deep Vehicle, kemudian John Patitucci, kemudian sudah yang kita ceritain adalah itu kan ya, itu yang musik yang kita dengerin pada saat itu. Tapi kalau kemudian sekali lagi kalau cerita nyambung lagi kenapa kok kemudian kita ngambiar kayak begini, ngambiar kesini adalah ya itu tadi bagian dari mengisi kemerdekaan sebagai bagian perjuangan sejarah Indonesia. Kalau ada mau tanya udah boleh loh ya. Kalau ada mau tanya udah boleh ya. Sambil ngalir aja, silakan kalau mau tanya. Yang ada di kolom chat ya. Di YouTube channel juga boleh kalau misalnya nanti ada yang mau tanya ke Mas Pulung atau ke Mas Chan. Nah, terus lagi menariknya lagi, ini kita tahu nih tentang studio ini, teknologinya juga keren banget. Mungkin yang pertama kali ya Mas ya, untuk Dolby Atmos-nya. Ini aku tadi dapat bocoran juga, kalau di lagu ini pun
kualitas untuk bisa mendengar ini sensasinya berbeda banget. Kita ngerasanya kayak di bioskop lah, kayak nonton film gitu, ya kan? Bahkan studio ini nih menjadi studio pertama yang menerapkan teknologi ini gitu. Sampai akhirnya sensasi itu dibawa ke lagu ini apa nih Mas Ican? Akhirnya kok boleh nih kayaknya kita ini sikat untuk audionya seperti ini gitu, ke Dolby Atmos ini. Nah, saya mundur dulu ke pop Jawa gitu ya. Pop Jawa. Pop Jawa itu menurut saya itu sekarang bukan sekarang, dari dulu kayak itu menjadi identitasnya Indonesia gitu kan. Nah, kita punya 130 berapa gitu ya jenis rhythm atau rhythm Indonesia. Rhythm Indonesia itu Jawa, Iya. Batak, Padang juga. Nah, identitas ini harus dieksplor, harus diperkenalkan. Ya kalau kita lihat India, Afrika itu berhasil membawa identitas mereka ke dunia. Nah, teknologi itu kemudian menjadi mampu untuk mengekspresikan itu. Ya, Dolby Atmos itu seperti apa tuh? Kita bisa meletakkan ya, kalau di lagu itu nanti ada suara gitar dua, satu rock, satu lagi rhythm, itu seperti di luar ditaruhnya gitu. Terus kemudian drumnya di situ, nanti pemain kendangnya di sini. Kita bisa atur gitu, dan teknologi itu memungkinkan begitu banyak notasi dan melodi-melodi yang bisa dikeluarkan. Nah, saya agak intens dengan Jeffrey yang aransemen. Oh iya, saya lupa tuh ya. Apa tuh? Enaknya tuh dekat dengan penguasa tuh gitu. Jadi saya Penguasa. ya, saya bisa terima project banyak banget. Sikat babat abis ya. Iya. Semua saya kerjain sendiri. Oh gitu. Ya, itu enaknya. Enaknya. Dan saya bangga dengan itu. Jadi teknologi itu kita agak freak dengan studio ini agak freak dengan teknologi gitu ya. Ya nanti kalau lihat sejarahnya dari tahun 2013 ini tuh berubah-berubah. Oke. Berubah-berubah, yang lantai dinding tadi masih batu, terus kita pelan-pelan develop karena nggak bisa apa tuh namanya, nggak bisa sekaligus. Kalau kita sekaligus lantas ketinggalan zaman, makanya kita harus ikutin perkembangan zaman. Nah hari ini Dolby Atmos itu yang paling terakhir. Ya nggak tahu lagi, mungkin ya kayaknya nggak akan ada lagi ya. Sejak kapan sih Mas untuk teknologi ini sendiri di studio ini? Kita tuh udah riset Dolby setahun sebelum pandemi. Iya, itu udah riset. Jadi kita pengen gimana caranya kalau live concert itu bisa mendengarkan musik dengan kualitas yang sama ketika kita pakai headphone gitu ya, atau dengan high end audio di live. Nah kita riset waktu itu Joe Alexander mau main di Prambanan Jazz. Nah kita udah riset, pandemi. Nah setelah pandemi itu kemudian kita tuh udah lama banget gitu. Jadi kalau kita dengar di YouTube channel kita, semua musik-musik itu yang model seperti ini, mau even dia live atau recording, track on track recording, bunyinya udah seperti itu. Nah cuman belum ada teknologi yang bisa mendeliver itu. Nah setelah pandemi, Epic itu ngeluarin Dolby Atmos. Nah seperti apa tuh namanya? Saya merasa kita dapat sebuah medium untuk meletakkan itu. Jadi nggak terlalu kaget sih kita udah biasa dengan live yang seperti itu. Kedua, kalau itu dari audio gitu ya. Kalau dari video itu jadi videonya yang ada di rilis itu pendekatannya fotografik itu frame by frame gitu. Ada kira-kira ada 3.270 frame. Satu ketika foto. Jadi bukan video yang, nah itu juga karena teknologi, karena kemampuan teknologi. Nah tapi juga yang lebih penting dari itu, ya itu tadi yang di belakang. Ngomong-ngomong tentang